Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera buat bosku dan sehat selalu ya. Terima kasih buat bosku yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk ditonton videonya sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham ya bosku ya. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe silahkan untuk like dan subscribe-nya dan bunyikan tanda loncengnya juga ya. Oke bosku ya, sore ini saya lagi survei di kandang salah satu sahabat peternak entok ya. Sebelum saya survei ke sini, beliau itu juga sempat sharing-sharing kepada saya ya mengenai tentang peternakan entoknya ya. Dan beliau mengalami kendala untuk masalah peternakannya ya, yang katanya entok-entoknya itu pertumbuhannya lambat ya, dan banyak juga yang kerdil. Pertumbuhannya lambat, banyak juga yang kerdil ya. Kemarin beliau sharing kepada saya, lalu saya ingin memantau langsung di kandangnya biar tahu keadaan entoknya langsung. Dan hari ini saya sudah memantau entoknya langsung ini bos ya. Dan bosku juga bisa lihat sendiri ini ada cukup banyak ya entok-entoknya ya, ada lumayan banyak. Namun kalau kita amati ya gambarnya seperti ini bos ya. Entok-entoknya seperti ini, memang seperti kurang gizi ya. Banyak yang kerdil atau pertumbuhannya intinya lambat ya. Dan ini ada beberapa usia yang berbeda ini ya. Jadi dari ada usia 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan indukan juga dijadikan satu seperti ini ya. Nah, dan kemarin beliau juga saya tanya, peternak entok ini ya, saya tanya itu untuk masalah mengenai pakan. Dan beliau katanya untuk pakan itu dikasih bekatul kasar dan pakan alternatif hijau-hijauan seperti daun pepaya, kadang juga dikasih ujola, dan juga dikasih rumput odot bos ya. Rumput odot itu jenis rumput yang biasa juga digunakan untuk pakan kambing atau sapi ya, dan itu juga dia campur untuk pakan entok ya. Jadi setelah kemarin itu katanya setelah di atas usia 2 minggu ya, jadi untuk pakan furnya itu sampai 2 minggu saja. Setelah itu dikasih campuran hijau-hijauan dan bekatulnya itu bekatul kasarannya itu saja ya, tanpa menambahkan campuran fur lagi ya. Dan maka wajar kalau pertumbuhan entoknya seperti ini, sangat lambat sekali. Ini banyak ini usia 3 bulan ya. Ini contoh ini usia 3 bulan, ini jenis jumbo ya, yang putih ini bos ya. Jenis jumbo usia 3 bulan baru segini bos ya. Padahal harusnya jenis jumbo usia 2 bulan itu sudah banyak bulu sayap yang panjang, dan juga bobotnya biasanya sudah mencapai antara 2 kilo ya. Nah ini baru segini dan bobotnya ringan sekali. Nah ini adalah kesalahan yang wajar bagi pemula ya bosku. Rata-rata pemula peternak entok itu ya, peternak entok pemula ya, intinya itu kalau masalah pakan itu biasanya mentang-mentang entok itu rakus, makannya banyak, lalu biasanya itu memiliki inisiatif untuk memberikan pakan yang murah dan pakai alternatif ya, pakai alternatif banyakin hijau-hijauan seperti itu, tanpa memandang kualitas nutrisinya atau tanpa memperhatikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan entok ya. Dan alhasil ya seperti ini, sebenarnya malah rugi. Karena apa? Satu, entok itu lama dalam pertumbuhan, yang tentu lama untuk dipanen ya. Yang kedua, malah banyak yang kerdil itu, atau kadang malah banyak yang sakit juga. Dan itu ya kita sudah mengeluarkan pakan yang banyak juga, dan hasil panen tidak maksimal, tidak sesuai harapan ya. Dan tentu harga entok kalau kayak gini kan ya, bakul pedaging pun belum mau, padahal usianya sudah 3 bulan harusnya sudah siap panen. Kalau pakannya bagus malah 2 bulan sebenarnya bos sudah bisa dipanen dengan bobot, kalau jumbo bisa 2 kilo ke atas ya. Nah ini kesalahan inti yang harus dipahami buat bosku agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ini. Intinya itu masalah pakan ya, harus diperhatikan ya. Untuk masalah pakan harus diperhatikan, jangan seperti ini cuma dikasih bekatul dan memperbanyak pakan alternatif lainnya yang tanpa memperhatikan kualitas nutrisinya ya. Dan terus yang kesalahan kedua ini yang saya perhatikan itu adalah kandang ya.
ini kandangnya ini itu belum ada sekat-sekatan bos ya. Jadi dari usia 1 bulan hingga indukan ya, ada usia 1 bulan, 1 bulan setengah, ada juga yang 2 bulan, terus 3 bulan hingga sampai indukan itu masih dijadikan satu blok seperti ini. Jadi masih dicampur ya, dicampur jadi satu blok seperti ini. Nah ini kesalahan yang kedua. Nah kalau modelnya seperti ini ya, kalau modelnya seperti ini otomatis entok itu porsi makannya ada juga yang tidak tercukupi, karena biasanya yang kecil itu kalah untuk berebut pakan bos ya. Yang kecil itu biasanya kalah untuk berebut pakan, akhirnya porsi pakannya kurang, dan itu yang membuat entok itu lambat dalam pertumbuhan dan hingga bisa menyebabkan kerdil ya. Itu yang kesalahan kedua. Yang harus diperhatikan adalah penempatan segi umur ya. Kalau bisa itu dibuat sekat-sekat. Jadi kalau yang usia 1 bulan ya digabung dengan yang 1 bulan saja. Jangan usia 1 bulan digabung dengan usia 2 bulan ya. Kalau selisihnya cuma 1 minggu atau 2 minggu mungkin nggak terlalu masalah ya. Itu juga harus diperhatikan luas dan populasi ya. Kalau nggak diperhatikan ya nanti juga bisa mempengaruhi untuk pertumbuhan. Harus diperhatikan juga, misalkan luasnya 2 meter kali 2 meter itu diisi beberapa ekor entok saja, jangan lebih dari populasi ya. Kalau saya biasanya 2 meter kali 2 meter itu bisa untuk antara 25 sampai 30 ekor ya. Itu untuk sistem pembesaran maksudnya, bukan untuk indukan ya. Untuk sistem pembesaran bisa panen di usia sampai di usia 2 bulan biasanya untuk kalau sistem daging ya. Jadi itu jangan dicampur aduk seperti ini, ada indukan hingga yang kecil itu jadi satu. Karena sebenarnya untuk pakan indukan sama untuk pertumbuhan yang kecil-kecil itu kan harusnya kan beda juga ya. Nah jadi ini bisa buat contoh untuk bosku semua yang mungkin masih pemula ya, yang mungkin belum memiliki pengalaman untuk beternak entok. Ini bisa buat untuk contoh ya, supaya bosku itu walaupun masih pemula itu tidak mengalami kegagalan seperti ini. Karena kegagalan seperti ini itu bisa menyebabkan kerugian. Kalau bosku mentalnya nggak kuat ya, nanti sekali ternak entok rugi langsung gulung tikar, nggak berani ternak lagi. Tapi yang namanya pemula, kalau dia memang hobi, dia memang konsisten, itu biasanya kesalahannya dibenahi ya. Jangan langsung gulung tikar, dibenahi. Tapi ini insya Allah kalau bosku bisa menjadikan contoh, jadi nanti peternakan entok Anda walaupun Anda itu masih pemula itu bisa lebih baik ya. Jadi enggak separah inilah intinya ya. Karena kalau seperti ini kerugian kita juga enggak sedikit ya. Kita sudah mengeluarkan banyak modal untuk biaya pakan dan mungkin untuk beli doenya atau indukannya, namun hasil panennya atau hasil produksinya kurang maksimal ya. Jadi seperti itu bos. Jadi ini bisa dijadikan contoh. Intinya yaitu tadi, yang pertama adalah masalah pakan ya untuk pertumbuhan, yang kedua adalah tempat ya. Dua hal ini yang harus diperhatikan. Kalau dua-duanya ini sudah baik ya, insya Allah pertumbuhannya tentu akan baik ya. Jadi seperti itu. Kalau pakan itu jangan terlalu mengandalkan pakan alternatif ya. Kita jangan terlalu menggunakan pakan alternatif. Harus ada pakan campuran purpabrikan kalau pertumbuhan entok Anda itu ingin bagus lah, ingin nggak kerdil lah intinya, ingin cepat lah ya, intinya ingin lebih cepat dalam pertumbuhan itu harus berani mengaplikasikan pakan pabrikan ya, walaupun dicampuri dengan bahan lainnya. Tapi saran saya yaitu untuk pakan intinya menggunakan bekatul halus, jangan bekatul kasar. Dari dulu sudah saya jelaskan untuk hal itu, karena perbedaannya sangat jauh sekali untuk masalah bekatul kasar dan bekatul halus ya. Dan juga tetap ada campuran furnya.
ya. Dan kalau masih belum jelas, di video selanjutnya akan saya terapkan untuk ransum pakan pembesaran ya. Untuk ransum pakan pembesaran, pola pakan untuk pembesaran lah intinya. Ya, di video selanjutnya akan saya jelaskan lagi biar mungkin yang baru hadir di channel Belajar Ternak ini bisa juga untuk menonton dan mengetahui ya. Oke, jadi ini dulu, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan contoh untuk para peternak entok ya. Salam sukses dan tetap istiqomah dan konsisten. Tetap benahi kesalahan-kesalahan untuk lebih baik lagi ya. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.